Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan melanjutkan untuk part 2 ya. Yang kemarin adalah perbedaan untuk SNI tahun 2013 dengan SNI tahun 2019 yang nomor 2847. Nah, kemarin kita sudah sampai di sini ya untuk spasi minimum tulangan. Kita lanjutkan saja biar juga rekan-rekan biar paham dan juga lebih mudah untuk perbedaannya. Yang kemarin juga sampai di sini ya untuk tendon dan selongsong. Ini adalah untuk yang prategang ya. Di sini untuk diizinkan pada bagian tengah tentang ini pemodelannya ya. Saya kira kita next saja ya karena ini adalah mengacu untuk prategang. Namun nanti kita juga akan membahas mungkin di part selanjutnya. Kita tetap akan membahas karena memang kita mengulas mengenai SNI terbaru tahun 2019 ya. Spasi minimum untuk sumbu ke sumbu strand tarik ya, ini kemarin juga sudah seperti ini ya. Kita untuk kait standar ya rekan-rekan ya. Jadi dalam beberapa hal di sini memang ada sedikit juga perbedaan, dimana garis yang putus-putus ini adalah ini ya pembatasnya. Tahun 2013 pembengkokan 190 derajat ditambah dengan 4 dp tidak kurang dari 65 mili pada ujung bebas batang tulangan ya, tidak kurang dari ya kurang lebih 6,5 cm lah ya. Nah di sini ini masih, namun juga di tahun 2019 perbedaannya adalah dia dimodelkan atau digambarkan. Nah kurang lebih seperti ini, terbesar 4 dp dan 65 mili yang kurang lebih seperti ini ya rekan-rekan ya. Nah pembengkokannya kait 180 derajat. Terus kemudian untuk pembengkokan 90 derajat ditambah dengan perpanjangan 12 dp pada ujung bebas batang tulangan. Nah lebih seperti ini. Nah kayak gini rekan-rekan ya, kalau bisa dilihat. Ini untuk batang penyalurannya, ini kait 90 derajat sama kait 180 derajat. Yang ke selanjutnya adalah untuk sengkang dan kait pengikat batang tulangan 16 yang lebih kecil ya seperti ini. Jadi kalau kita lihat memang lebih enak di tahun 2019 karena memang di sana kita juga sudah bisa melihat secara visualnya, oh gambarnya kurang lebih seperti ini loh, dan ditampilkan, jadi orang itu membaca juga lebih mudah. Kalau mungkin seperti ini, walaupun mungkin kata-katanya mudah, akan kesannya sulit difahami karena memang tidak ya, masih dalam bentuk kata-kata. Namun kalau memang sudah ada gambar ya, itu mudah untuk penangkapannya dan juga mengingatnya gitu ya. Kayak untuk 90 derajat kayak gini, terus kemudian 35 derajat seperti ini, dan 180 derajat lebih seperti ini ya. Ya seperti itulah rekan ya. Memang untuk tahun 2019 ini memang juga mempermudahkan kita. Terus selanjutnya di sini kita juga akan melihat untuk diameter minimum bengkokannya ya. Untuk batang tulangan diameter minimum yang seperti ini kurang lebih. Jadi sudah diklasifikasikan per diameter daripada tulangannya. Terus kemudian diameter minimumnya seperti ini. Untuk pembengkokannya tahun 2013 seperti ini. Yang kita dijabarkan lagi untuk tahun 2019 ya, lebih seperti ini ya, lebih enak juga. Jadi memang tahun 2019 itu memang mempermudah orang membaca. Misal kita mau mencari diameter 19 hingga 25 kayak 135 kan seperti ini, 6 dp tidak terperiksa lah, kurang lebih bentuknya seperti ini, enak. Kalau seperti ini kan kita masih memikir oh kayak apa ya gitu ya, jadi itu lebih enak juga. Terus kemudian untuk penyaluran dan sambungan tulangan, ini adalah 2019 adalah panjang penyaluran. Nah kita bahas dulu di sini ya. Jadi tarik dan tekan dihitung pada tulangan setiap penampang komponen. Nilai akar FASN-C yang dipakai di pasal ini tidak melebihi dari 8,3 MPa. Masih sama ya rekan ya. Namun juga ada sedikit bertambah juga di sinilah, kait kepala tulangan tidak boleh digunakan untuk menyalurkan tulangan tekan. Nah seperti ini sama, namun juga dipasal-pasalkan, jadi membacanya juga lebih enak gitu. Terus kemudian mengenai tulangan, detail tulangan ya, ini juga menjadi rekan-rekan perlu ketahui juga, dimana ini adalah penyaluran tulangan umum, panjang penyaluran. Jadi yang merah ini
Yang merah adalah tahun 2019, yang ini adalah tahun 2013. Yang merah-merah ini adalah yang tidak ada di SNI tahun 2013. Nah, jadi dilengkapi lagi untuk SNI yang memang sebelumnya, dimana panjang penyaluran seperti ini, bandel tulangan non prategang, nah di pasal-pasalnya seperti ini. Jadi ada beberapa juga banyak ya, kita lihat alih ke bawah ya. Yang merah-merah adalah yang ada di SNI tahun 2019 dan yang tidak ada di SNI sebelumnya atau tahun 2013. Nah kalau kita lihat di sampai bawah, seperti ini. Nanti mungkin juga rekan-rekan bisa membacanya sendiri ya, kira-kira yang memang yang mau dicari, yang mau untuk acuan rujukannya seperti apa, nanti bisa dicari juga di SNI tahun 2019 ya. Di SNI itu sudah dijelaskan secara lengkap dan detail pastinya, dan juga banyak di internet kalau mau cari. Oke, kita fokus juga lagi yang tadi ya, sampai reduksi panjang penyaluran untuk tulangan lebih, itu ada di tahun 2019, tahun sebelumnya belum ada. Ini masih juga di kekuatan perlu ya, kemarin ini juga jumlahnya kita lihat memang ada 7 seperti ini. Nah ini yang kemarin sudah kita bahas di atas, sebenarnya di part 1. Ini juga ada kekuatan rencana rekan-rekan ya. Nah seperti ini ya, semua sudah detail sekali dan juga sangat lengkap ya, saya kira juga itu. Namun ya menjadi apa ya, inti dari video ini adalah memang untuk membedakan, oh ini loh, ini beda, nanti rekan-rekan bisa cari di tabel ini, dan ini juga lebih cepat gitu penyelesaiannya, tidak perlu dihafalkan, karena memang di sini kita bekerja itu pun juga boleh membuka SNI, boleh ya, tidak ada kayak kita bukan ujian gitu. Ini ada juga tulangan susut ya, next juga tadi. Terus kemudian untuk tulangan minimum pada komponen struktur lentur, nah seperti ini. Untuk plat satu arah dan non prategang, ini 2019 seperti ini, 1,4 ya per FY nya. Oke, saya next saja. Lalu seperti ini juga untuk tegangan pada beton sesaat setelah penyaluran prategang sebelum dihilangkan prategang tergantung waktu. Ini prategang ya, batasan prategang tekan beton sesaat setelah transfer gaya prategang. Nah ini mungkin kalau orang-orang precast pelajarinya. Kemudian struktur lentur prategang harus di oke, saya next saja mungkin untuk yang pracetak prategangnya. Nanti kita juga akan membahas secara detailnya gitu. Saya next juga ke bawah. Di sini ada tegangan izin baja prategang. Nah, tahun 2019 seperti ini. Secara keseluruhan memang hampir sama ya. Nilainya pun juga hampir sama. Namun untuk perapiannya dan mudah dipahami tahun 2019 pastinya. Beton cor setempat non prategang. Nah, ini kita sudah masuk di sini. Ini lebih ke ini rekan-rekan ya. Kita mungkin juga ini bagus. Kecuali jika selimut beton lebih besar disyaratkan oleh ini pasalnya ya. Selimut yang disyaratkan untuk tulangan tidak kurang dari berikut. Beton yang dicor di atas selalu berhubungan dengan tanah. Ya, selimut beton 75 mili. Tahun 2019 juga masih sama 75 mili yang berhubungan dengan tanah. Ya, mungkin bisa di file cap. Ya, seperti itu ya, kita bisa menggunakannya. Selanjutnya B, beton yang berhubungan dengan tanah dan cuaca untuk tulangan diameter 19 hingga 57. Nah, ini untuk selimut betonnya segini. Untuk tulangan D16 kawat M16 ulir atau polos dan yang lebih kecil. Untuk selimut betonnya kurang lebih seperti ini. Yang berhubungan dengan tanah dan cuaca. Ini bisa kita lihat mungkin untuk typing dan sebagainya ya. Untuk 2019 masih sama rekan-rekan ya. Selimut betonnya juga masih sama. Ini untuk beton yang tidak berhubungan dengan cuaca atau berhubungan dengan tanah. Tidak berhubungan dengan cuaca dan tanah ya. Seperti contohnya mungkin slab, dinding, balok usuk dan lain sebagainya. Ini lebih ke batang tulangan tadi. Batang tulangan yang mungkin D-nya 36 dan yang lebih kecil. Nah, kita boleh menggunakan yang 20 mili. Kalau tahun 2019 juga masih 20 mili. Ya.
Terus komponen struktur cangkang pelat lipat ya, di sini 20 mili, dan juga mungkin untuk wear mesh juga ada 13 mili. Nah, kurang lebih seperti itu. Masih sama ya untuk selimut betonnya kurang lebih. Terus selanjutnya beton, sorry saya sampai salah ngomong nih. Beton cor setempat atau prategang ya, jadi ini yang prategang tadi, yang non prategang. Oke, kalau kita lihat seperti ini ya, untuk beton yang berhubungan dengan tanah tetap 75 mili. Bore pile, tile cap ini juga bisa di sini. Panel, dinding, slab, usuk dan sebagainya 25 mili. Nah, masih sama tahun 2019 ya, kita bandingkan sama semua ya. Namun kok tidak ada yang ini komponen struktur cangkang ya, di tahun 2019 tidak ada. Nah, atau mungkin ini ya. Dan mungkin kalau memang tidak ada, kita bisa mengacu ke yang mungkin tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk 2013 juga, jika kecuali selimut yang lebih besar disyaratkan, pasal ini selimut yang disyaratkan untuk tulangan selongsong dan penutup ujung prategang dan non prategang tidak boleh kurang dari berikut. Ini masih tentang selimut beton ya. Nah, seperti ini masih sama rekan-rekan, intinya nanti juga bisa dibaca sendiri ya. Kita mau mencari yang apa, misal ya cari yang untuk panel dinding dan sebagainya, balok beton dan lain sebagainya ya, kita tinggal cari saja untuk minimum selimut betonnya berapa. 2019, 2013 kurang lebih memang hampir sama ya rekan-rekan ya, jadi juga ya seperti itulah. Terus selanjutnya ya, ini untuk tulangan non prategang di coating ya, tipe seng, epoksi seng dan epoksi 2 lapis. Kawat tidak diizinkan, kawat las tidak diizinkan. Spesifikasi ASTM yang sesuai, batang kawat lasnya lebih seperti ini tahun 2019. Nah, ini 1726 ya, 2012, penggang pada tiang pancang. Ini ke gempa ya, seismik desain kategori desain C. Untuk volume ratioknya ya Senex juga, karena kita fokusnya di 2013 tadi, 2019. Ini rekan-rekan kita sudah masukkannya di tahun 2012 ya. Mungkin kita juga akan membahas tiang pancang, mengenai tiang pancangnya di part selanjutnya, di part 3. Saya kira kurang lebih seperti itu ya tadi perbandingannya untuk 847 tahun 2019 ya. Pastinya nanti akan kita lanjutkan juga di part berikutnya, karena di sini memang ada lebih 61 slide ya, kita masih di angka 22. Nanti kita akan bahas semuanya, kita sampai tuntas, dan mungkin kalau mungkin sudah clear filenya mungkin bisa saya bagikan juga di video paling akhir gitu ya. Intinya itu rekan-rekan ya, perlu diketahui saja dan difahami ya, tidak usah dihafalkan juga, tidak apa-apa, karena memang kita juga ibaratnya kerja boleh membuka SNI gitu loh. Nanti kita akan melanjutkan untuk materinya di part berikutnya, dan kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan pada part 2 kali ini. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Tetap juga jaga kesehatan untuk rekan-rekan. Terima kasih dan salam sipil.